Maju lagi, maju lagi dikit. Saya kok. Iya maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasul karim amma ba'du. Allahumma alhimna marusida umurina wa idna min suri anfusina wa min syati amalina. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita taufik hidayahnya, sehingga kita ini dimudahkan oleh Allah untuk sama-sama melaksanakan suatu amanah perintah Allah, duduk kita di suatu majelis yang mana majelis ini sangat dibanggakan oleh Allah, sangat dimuliakan, diagungkan oleh Allah SWT di hadapan majelisnya yang dulu yang dasarnya baginda Islam. Hari ini alhamdulillah dengan kita topik hidayah Allah kita bisa mengikuti sepak terjang daripada baginda Rasulullah SAW. Hadirin yang dimaksud Allah, kita sebagai hamba Allah ini sudah selayaknya kita ini patuh, taat, mengikuti perintah Allah. Karena hamba kita, Pak, hamba ini berbakti, mengabdi kepada Tuhannya, kepada pencipta kita. Dan ini kita sudah alhamdulillah dengan topiknya Allah kita dimudahkan kita untuk berbuat perkara-perkara yang menyenangkan Allah. Kalau Allah nggak kendaki, mungkin hadirin kita nih nggak ada di tempat yang sangat yang tempat-tempat yang Allah kendaki. Mungkin kita tempat-tempat yang majlis lalai, ya. Bisa saja Allah kalau Allah kendaki. Tapi kita lagi lalai. Tapi dengan rahmatnya Allah kita duduk di satu majelis yang membesarkan asma Allah, membesarkan keagungan Allah, membesarkan daripada kalimat la ilaha illallah. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, tidak ada satu perkara yang paling agung, perkara besar, perkara agama. Sehingga dengan agama inilah hadirin Allah telah ciptakan alam semesta itu agama. Allah ciptakan gunung, Allah ciptakan matahari, Allah ciptakan bulan, Allah ciptakan malaikat, semua itu perkara agama. Bahkan nabi-nabi hadirin yang mereka mulia-mulia di mata Allah dikorbankan agama, dikorbankan dari itu agama hadirin. Bagaimana Nabi Zakaria untuk agama sampai digergaji, ya. Begitu Nabi Yunus untuk agama sampai ditelan ikut ditelan ikut ikan selama 40 hari, Pak. Ini untuk agama dia. Nabi Ibrahim untuk agama sampai dalam api 40 hari aja. Semua dikorbankan untuk perkara agama. Hadirin yang dirahmati Allah, kita sebagai hamba Allah ini punya tanggung jawab dua hadirin. Pertama, tanggung jawab kita sebagai hamba mengabdi, yaitu ibadah. Ibadah tanggung jawab kita hamba pribadi, ifrodi. Tapi dakwah ini tugas yang kita harus laksanakan. Sebagaimana tugasnya baginda Rasulullah SAW. Hari ini tugas Nabi, kerja Nabi diberikan kepada umatnya ini. Maka kita alhamdulillah kita ini diberikan Allah untuk kita ambil kerja kenabian. Hadirin yang dapat salah, kerja Nabi Pak ada hanya dua saja, yaitu ada namanya intikoli dan ada namanya makomi. Jadi ini kerja ini nggak bisa dipisahkan hadirin. Sebagai mata uang tuh nggak bisa hanya satu sisi nggak ada, nggak laku, Pak. Begitupun harus agama, ada intikoli, ada makomi. Ada intikoli dan ada makomi. Hadirin yang dimati SWT, maka kita nggak tahu, Pak, hikmah yang ada dalam kerja agama ini, kerja dakwah ini, hikmahnya Masya Allah. Allah akan bantu, walaupun kekuatan ahli batil ini bisa kekuatannya mempunyai kekuatan yang kuat, teknologi yang kuat,
nggak bisa Pak mengalahkan kekuatan yang datang dari Allah. Maka ini hadirin, ini kerja agama ini ada, di balik ini ada kekuatan, ada bantuan, ada nusra Allah Pak dalam kerja agama ini. Karena kerja agama ini memang yang hanya melakukan hanya Allah Pak. Allah nggak merasakan sholat, Allah nggak merasakan puasa, Allah nggak merasakan zakat. Tapi dakwah ini Allah dakwah Pak. Allah ini kerja Allah. Maka kita bersyukur hadirin. Hadirin yang diberkahi. Jadi kenapa kita hari ini ada, kita sudah keluar dari Allah ini, masya Allah Pak. Ini yang mana kita tahu Pak, kalau orang tahu ini kerja ini kelebihannya, masya Allah Pak. Maka orang akan mau Pak berbondong-bondong, mau dia untuk tinggalkan semua kesibukan dunianya, sawahnya tinggalkan, kebunnya tinggalkan Pak. Kalau tahu ini kerja besar ini. Kalau kita aja Pak, kita contoh ada seorang perusahaan di Amerika ya, dia menawarkan gajinya 1 bulan 1 M Pak. Bagaimana Kak? Semua kita tawarkan kan, baik itu pemilik kita, kenalan kita kan. Ini Pak Allah menawarkan Pak, ya sesaat sepagi keluar jalan Allah baik dunia sisinya Pak. Sesaat aja Pak, keluar jalan Allah dunia sisinya. Ini Pak, jadi kita harus tahu Pak, kalau beramali tahu keutamanya. Sehingga kita gasbah, semangat. Kenapa hari ini orang nggak ibadah, nggak tahu, nggak semangat, loyo, nggak tahu fadilahnya, nggak tahu keutamaannya, nggak tahu keuntungannya Pak. Sehingga mereka tuh ibadahnya loyo Pak, loyo, karena nggak tahu keutamaan Pak. Maka alhamdulillah hadirin, kerja dakwah ini kerjanya akan merubah keadaan, suasana diri kita Allah robah, suasana istri kita Allah robah, maka saudara kamu kita pun Allah robah dengan cara dakwahnya. Kita sejarah membuktikan Pak, bagaimana dulu Mekah sebelum ada dakwah, sebelum Nabi dakwah, tidak ada tanda-tanda kehidupan Pak, penuh dengan kejahilan, kerusakan, di mana-mana ada pembunuhan segala macam Pak. Tapi setelah masuk iman, agama masuk dalam diri sahabat yang dulu jahiliyah, menjadi orang-orang termulia Pak. Bahkan jadi contoh akhir zaman pas sahabat. Karena ada usaha dibuat, ada usaha yang dibuat oleh Nabi, cara Nabi. Itu Pak, ada yang dibuat Nabi, cara Nabi. Hadirin yang salah, seharusnya kita bersedih Pak. Bersedih kita Pak. Kita sekarang sudah keluar yang Allah ini banyak menilainya Pak. Orang katakan kalau kita bersama-sama ini kan, kita keluar ini kan, kita ada suasana kan, ada suasana kita dalam kita jaulah kita bersama-sama, dalam kita khususi bersama-sama. Jadi di sini harus tapi nanti kita kembali ke rumah masing-masing sendiri Pak, kadang sendirian kan. Nah ini Pak pengorbanan. Maka jihad yang besar itu jihad akbar Pak. Jihad akbar. Iya Pak, jihad akbar yang besar Pak. Jadi ketika Rasulullah kembali Pak dari peperangan Hunai, peperangan daripada perang Hunai, perang kecil, itu kecil, perang yang sudah menghabiskan harta sampai korban nyawa, tangan jadi putus, masih kecil. Kita akan kembali ke rumah masing-masing. Ya Rasulullah, apalagi perang besar ini yang sudah mengambilkan harta, jiwa, tangan putus masih kecil. Kita akan kembali ke rumah masing-masing, kembali ke usaha kita sendiri, ke lapang, ke kebun kita. Inilah jihad yang besar. Inilah jihad yang besar. Ini apa kita akan kembali nanti Pak, kembali ke masing-masing ke usaha kita. Ini jihad besar. Maka hadirin muslimah, maka kita akan kembali bermasyarakat lagi, kembali ke kesibukan kita Pak. Ini kita harus bagaimana kita caranya. Maka kalau kita Pak keluar di ini, kita belajar bagaimana supaya mudah kita mengarahkan istri kita, gimana kita ajak kepada Allah, bagaimana kampung kita ini. Kalau kita Pak di luar ini latihan bagaimana kita bisa kembali setelah nanti kembali ke rumah,
bisa menerapkan di rumah Pak cara-cara yang dicontohkan oleh baginda Islam. Sebagai contoh misalnya kita bisa contoh ada satu cincin emas tapi yang ada di kotoran dia di got, maka itu harus diangkat dulu Pak. Kalau pengen bersinar lagi, diangkat dulu, taruh di air yang bersih, maka akan bersinar. Begitu kita hadirin, kita ini sudah diangkat ke masjid, tempat yang banyak kebaikan ya, banyak kebaikan. Maka di sini kita belajar, di sini kita bagaimana kita mengamalkan sunnah Nabi, belajar bagaimana kehidupan Nabi dalam hari ini kita sudah pelajari Pak. Jadi hadirin setelah maka itu kita ada beberapa amalan Pak yang kita mau kerjakan nanti kita pulangnya. Ada beberapa amalan yang nanti kita mau kembali ke rumah masing-masing. Pertama kita harus pulang ke rumah ini niat apa? Niat kita untuk bagaimana saya mau kembali ngidupin agama di kampung saya. Ini niat. Pertama niat kita untuk ngidupin agama di kampung saya. Dua, niat saya untuk bagaimana islah diri. Dan niat saya bagaimana saya bisa keluar lebih lama lagi dari sekarang. Ini Pak. Dan bagaimana agama hidup di tempat yang kita datangi. Itu hadirin. Maka hadirinlah, maka kita pertama nanti kita pulang ke rumah ini, pertama-tama kita buat pikir, risau. Bagaimana kampung saya ini hidup agama. Bagaimana kampung saya ini masjidnya makmur. Suasana agama di kampung kita ada. Ini awalnya Bapak sendiri nih, kalau Bapak sungguh-sungguh bisa berubah Pak keadaan kamu kita nih. Karena awal pun Nabi sendirian Pak. Nabi awal sendirian Pak. Nabi datangi dari kabilah ke kabilah, datang kepada tempat-tempat yang jauh daripada agama Allah. Itu hadirin. Jadi kita pun sama. Kalau Nabi pertama-tama yang diperintahkan setelah Nabi jadi Nabi disuruh dakwah Pak, siapa dulu yang diperintahkan? Kepada istri dulu, Khadijah. Nah, pertama Pak, Khadijah. Nah, maka nanti pun kita kembali ke rumah Pak, kita bagaimana bikin suasana agama di rumah kita ya. Dengan sedang kita hidupkan amal-amal rumah. Sehingga amal masjid nanti rumah sama Pak. Amal masjid rumah sama. Kalau di masjid tidak ada amalan sama dengan masjid Madinah, nanti rumah kita pun masjid kita sama dengan Madinah Pak. Pertama apa yang kita harus tahu ada di masjid kita Pak? Amal pertama amal musyawarah. Musyawarah kita buat Pak di masjid kita. Hari ini kita musyawarah siapa yang kita mau datengin, siapa yang kita mau dikunjungi. Ini dimusyawarahkan. Sehingga orang yang tadi yang kita datangi, kita bujuk, kita doakan, kita rayu sehingga dia mau tergugah hatinya. Mbak, gara-gara kamu ngajak satu orang aja, kata Rasulullah pada Sayyidina Ali, wahai Ali, kalau kamu bisa ngajak satu orang gara-gara kamu, cukup kamu dapat surga atau untuk kamu dapat jaminan surga satu aja Pak. Apalagi Pak kita satu aja. Itu. Jadi kita nanti pikir risau. Pada siapa yang duduk risau mikirkan saudaranya, wajib bagi Allah untuk membantu dia. Wajib Allah menyayanginya. Ini pakai duduk risau siapa yang kita mengunjungi. Pak. Hadirin setelah itulah kerja kita hanya berbuat Pak. Kita hanya mengajak ya. Nanti Allah yang memberikan hidayah. Kemudian kita gerak mendatangi Pak rumah siapa yang kita datangi hari ini. Siapa orang yang datang Pak ke rumah saudara kita karena Allah mendatangi kenapa ke pintu, masya Allah. Itu sama Bapak memberi sinar hidayah kepada rumah itu. Yang hari ini dia belum jauh agama, Bapak datang ke sono kan, memberi nasihat-nasihat agama, penerangan agama, maka rumah itu akan terang. Maka kita penting pada datang Pak, ke rumah saudara kita. Kalau nggak datang nanti keburukan-keburukan yang ada di sebelah rumah kita ke kita Pak. Rumah kita misalnya katakan Pak di sini rumah kita wangi kan, tapi sebelah rumah kita ini bau bangkai. Maka keburukannya akan ke rumah kita. Begitu kita harus datang sana Pak dengan rayu, dengan hikmah, dengan lembut, kita doakan malam harinya kan. Nah itu Pak. Kalau Pak bagaimana caranya supaya dia mau? Ya itu kerja kita Pak ya, hari 2 jam. Itu kerja namanya 2 jam setengah datang dengan cara hikmah Pak, tapi dengan asal dengan hikmah datang ya. Siap rumah, besok siapa lagi ya? Besok aku jari. Itu sih Pak.
Insyaallah. Kemudian Pak itu sekarang kedua talim Pak. Talim ini untuk apa Pak? Itu akan merubah keadaan kampung kita, rumah kita Pak. Dengan tahu keutamaan agama. Isi kita hari tahu nilai harga cabai. Isi kita tahu nilai harga satu buah mobil. Tapi nggak tahu nilai agama. Inilah kita talim Pak. Supaya tahu nilai agama. Supaya tahu nilai-nilai daripada amal soleh. Jangan sampai isi tahu hanya tahu nilai-nilai kebendaan. Nah itu dengan talim Pak. Nanti Pak, walaupun Pak istri kita ini sekarang masih ngiyel ya, nggak usah ini Pak. Yang penting kita terus talim aja. Nanti akan robah. Enggak. Siapa ingin rumahnya itu ada suasana agama, pintu gerbangnya talim Pak. Pintu gerbangnya talim. Jika masuk rumah tuh agama di rumah kita. Kalau enggak, maka pintu hidayah tertutup. Ya, jadi kita bertalim Pak. Dan kita gak jauh Pak. Jauh itu apa Pak? Masya Allah. Itu walaupun kampung kita itu penuh dengan maksiat, penuh dengan angka bermacam maksiat, tapi dengan daulah ini Allah akan ubah dalam waktu singkat Pak. Walaupun itu banyak maksiat Pak. Tapi kalau kita hari-hari seminggu sekali datang Pak, seminggu sekali kita datang nih Pak, maka nanti Pak Allah akan rubah ya. Entah dia yang masuk hidayah, entah Allah akan singkirkan orang yang maksiat Pak. Itu Pak. Jadi kita buat ini Mas, kita buat apa namanya jaulah Pak. Jaulah itu artinya keliling. Tujuannya bagaimana supaya hidayah itu turun ke dari masyarakat dari zaman Allah masuk ke ini umat Pak. Dengan cara apa Pak? Jaulah. Caranya apa? Syariatnya. Maka kita nanti Allah kirimkan Pak ini hidayah ke rumah kita. Bahkan ke seluruh alam Pak. Nah ini kalau kita jaulah Pak. Nanti dikatakan pada siapa yang ada amalan jaulah Pak, maka rumah kita Pak dijaga. Nggak ada macam musibah, ya, nggak ada musibah Pak. Kemudian setelah itu kita datang lagi untuk kita keluar lagi Pak 3 hari. 3 hari ini tuh Pak datang ke masjid kampung lain, luar daripada rumah kita Pak, luar daripada masjid kita ke masjid lain. Itu jalan apa? Keluar 3 hari dengan walaupun Bapak hanya sendirian ya, Bapak sendirian, Bapak sana datang. Bagaimana supaya hidup itu agama di kampung itu? Maka dengan kita ini kita adakan usaha harian dibuat, kemudian kita buat taklim di rumah kita buat lagi jaulah, maka Pak ini Allah akan datangkan keberkahan di kampung kita kan? Walau ana barakatin minas samai. Allah datangkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Kalau kita buat ini ya, bukan kita hanya mendatangi saja. Ya. Nanti ngasih hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, itu mudah-mudahan kita kerja malam. Udah kerja malam harinya kita doa sama Allah. Ya Allah, saya sudah datang ke teman saya, datang ke tetangga saya. Engkau yang ngasih hidayah kan? Maka Engkau yang ngasih hidayah. Kami tidak bisa apa-apa ya Allah. Engkau yang memberi daripada hidayah. Jadi malam harinya kita doa pada Allah, ya enggak? Semoga Allah berikan hidayah kepada kita. Dan kita kemudian kedua doa semoga dipakai terus sama Allah kemudian menjadi Pak. Minta jangan sampai dilempar. Karena kalau kita dilempar apa berarti kita udah orang yang paling celaka Pak ya. Kalau kita dilempar ke jalan dakwah ini, maka kita jadi orang yang paling celaka Pak. Dan kita semua diistiqomahkan dalam kerja dakwah. Dipakai terus Pak, dipakai terus sudah kerja dakwah. Jangan sampai kita ini di dunia kita dakwah namanya ada sebagai pendai abad, tapi di akhirat enggak ada ya. Insyaallah. Maka kita doa sama Allah, kita terus ada gabung dengan orang-orang yang dalam dakwah. Jangan kita sendiri Pak. Kita gabung ya sama orang yang udah hidup amalannya. Sama kita jangan kita udah sendiri lemah, nggak mau kita bergabung dengan teman-teman yang sudah ada amalan. Salah ya. Mudah-mudahan kita bisa kita di kekuatan Allah. Amin. Untuk memudahkan kita istiqomah. Amin. Dan kita juga supaya kita ini terus dipakai dalam kerja dakwah ya. Amin. Kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kami lemah ya Allah, kami dhaif ya. Ini dulu kerjaannya para nabi ya Allah. Engkau telah kirim kami ya Allah, sebenarnya kami tak mampu ya Allah. Kami tak mampu dalam kerja ini lah. Karena kerja ini hanya dulu para nabi, para utusanmu ya Allah. Kami yang lemah, yang sangat dhaif ya Allah, Kau pilih kerja inilah. Beri kekuatan kami ya Allah,
untuk nasabah kami istiqomah. Ya Allah, jangan kau lempar kami dari kerja ini ya Allah. Ya Allah, tolonglah kami lah. Teman-teman kami agar masalah Engkau tolong ya Allah. Dan juga abab-abab yang mereka ada masalah, Kau bantu masalahnya ya Allah. Masalah umat ya Allah. Ya Allah, terima doa kami lah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah.